Iya. Apakah semua mobil dosanya bisa di atas? Enggak semua mobil kan? Kadang ada yang bawah gitu. Kalau ini bisa di sana ya? Semua di sini. Gitu. Ada bobotnya itu kelihatan. Jadi tetap satu rongga mulut ke kesannya begitu loh. Wow, vlog bisa senempel itu ya. Gue tahu ini nggak mudah bikinnya. Hampir semua genre masuk ya. Hasan Erik pakai sama gue Kevik masih di ini mobil kedua yaitu mobil Foxy dan gue masih di Limbs Auto Garage. Mobil Foxy ini yang seperti yang lu lihat udah di facelift, dia pakai body kitnya juga ori ya kok ya? Ya, body kit GR. Body kit GR juga yang ori, peleknya juga ori yang GR juga, fitmentnya juga pas. Ini orang kerja apa ya kok ya? Ini orang kerja apa ya? Jadi Hasan Erik ini adalah mobil Foxy yang dibangun di Limbs Auto Garage, three-way. Dan yang di belakang itu, kayak tadi gue bilang, ada Foxy, Alphard, Velfire. Tempat ban serepnya itu cukup luas dan cukup gede untuk penempatan Ya, perangkat audio ya. komponen. Perangkat komponen ya. itu taruh di belakang dan itu cukup gede, cukup luas untuk bisa dimanfaatkan space-nya. Kok yang di belakang pasang apa aja sih kok? Di belakang tuh ada subwoofer 10 in 1 dari Crescendo ya. 70. Ya, 70. Terus amplifiernya 2, 74. Terus ada DSP 1. Ya, sisanya kelistrikan ya. Fuse dan EHD. Gitu. Sudah, simple. Tarik kabel dari belakang ke depan boros nggak kok? Ya, berhubung mobilnya full size ya. Ya, maksudnya full size tuh van ya. Ya, lumayan sih. Dapat speaker 30 meter. Itu tadi dan kiri kanan harus sama ya. Iya, kiri kanan harus jadi sama, nggak boleh belang. satu bijinya 5 meter kali 3 kali 6 ya. Jadi 30 meter. Oke, di depan kita kok. Ini pakai apa aja? Ini speakernya pakai three-way keluaran vokal tipe K2M yang terbaru. Oke, K2M. Berarti pintu ini dibobok dong kok? Enggak ya? Enggak lu. Iya, pintu nggak dibobok. Enggak. Ada treatment di pintu nggak kok? Pintu ya cuma peredam aja supaya meredam suara aja ya dari luar supaya nggak berisik ya. Tetap kita standarnya peredam 2 layer, cuman ini nggak dipasang speaker pintunya. Speaker di mana kok? Speaker di dashboard sama di pilar. Tadu. Oh iya. Oh ya, di dashboard. Berarti dashboard dijebol. Dijebol. K2M kita dulu. Berarti ini ada yang 6 inch. Yang ini berapa inch kok? Ini 5 inch. Jadi K2M itu ada 2 macam. Ada mid bass 6 inch, ada woofer 5 inch. Kita pakai yang woofer 5 inch. Kenapa memilih 5 inch ditaruh di situ ketimbang 6 inch ditaruh di sini kok? Karena kita udah pernah coba pasang mid bass di pintu, hasilnya menurut kita kurang maksimal. Ada beberapa kendala. Akhirnya kita cari solusi yang bisa lebih sempurna ya di dashboard. Cuman ya kita ngalah dari ukuran. Kita nggak bisa pakai 6 inch karena 6 inch perlu boxnya besar ukuran literannya. Kita pakai yang 5 inch lebih kecil ukuran boxnya. Tadi dulu. Berarti bener kan yang dashboard ini itu dibikin box. Dashboardnya dipotong jadi di bawah dashboard itu ada box. Boxnya terbuat dari aluminium. Nah ini unik. Kenapa gue bilang unik? Karena mungkin ya kok ya, ini analisis bodohnya gue. Biasanya kalau misalkan three-way ada di mobil Foxy, Alphard, Velfire, ditaruhnya itu kan ada dua pilar tuh. Pilar yang depan sama pilar yang belakang. Iya. Biasanya ditaruh pilar ke bawah, belakang yang kedua nih, yang lebih dekat ke kita. Di situ ada tweeter dan mid range-nya. Nah, ini ditaruhnya tuh pilar paling jauh. Pilar yang ujung. Iya, taruh pilar ujung dan ngadepnya juga. Nah, kali ini ngadepnya beda nih. Kali ini ngadepnya nyilang. Yang satu ngadepnya ke gua, invest ke gua, yang satu invest ke Koko. Jadi nyilang. Gitu ya gue? Iya. Nah ini unik nih, gue penasaran nih suara kayak gimana. Oke, di depan juga ada treatment karena di bagian Foxy itu rada nyekuk begitu ya. Di bagian situ ada diffuser dari Crescendo, di depan juga ada GF Acoustic ya. GF Acoustic. Udah Segitu, simple. Oke, Koko buat mobil ini berapa lama kok? Bikin mobil ini 1,5 bulan. Lamanya di mana kok? Di depan doang, box. Karena nyari ya, dari pintu dipindahin akhirnya cari di depan. Lama di depan sih. Iya. Oke, playernya kita pakai Alpine. Potong kabel
atau PNP emang khusus buat mobilnya? PNP ini kabelnya PNP untuk Toyota. Dan sayangnya ownernya tidak mau disebutkan berapa jumlahnya, tapi kalau gue yakin semua pasti tahu harganya berapa dan kisarannya berapa dah. Oke? My love, there's only you in my life, the only thing that's bright. My first love, your every breath that I take, your every step I make. I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always be my endless love. Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever, forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm. And love, I'll be a fool for you. I'm sure, you know. Kok satu lagu nih tinggi ya, gimana ya ngomongnya, gimana ya, gue takut salah ngomong nih kok. Gue berasa tinggi itu tidak jelek ya, maksudnya wah anjir, se eye level, suaranya di atas gitu tuh, di sini tuh manteng. Apa yang membuat ini tinggi kok? Nah, jadi kita bahas dulu ya, tinggi. Kayaknya banyak deh mobil yang tinggi. Stage-nya banyak yang tinggi. Ya. Nah, cuma pertanyaannya, apakah bassnya di sana juga nggak? Bassnya di sana. Iya. Apakah semua mobil bassnya bisa di atas? Enggak semua mobil kan? Kadang ada yang bawah. Gitu. Kalau ini bisa di sana ya? Semua di sini. dan gue nikmatin ya. Enggak, suaranya gini lah maksudnya. Maksudnya si Pak Henry itu kayak begini. Jadi suaranya itu nggak ada yang di sini nih. Kalau misalkan digambarin gitu ya, ini kecil, ini gede. Jadi membentuk suatu mulut. Suara kita kan gitu kan, tetap kan ada gitu. Ada bobotnya itu kelihatan. Jadi tetap satu rongga mulut kesannya begitu loh. Dan permainan layernya tetap di situ. Nggak ada yang nutupin satu sama lain. Bener gak kok? Ya. Atau gue takut salah nih? Iya, betul. Dan sub yang di belakang itu, taruh kata ini mobil gede size-nya, dia di sana. Dia di atas tapi tidak buyar-buyar gitu loh. Gitulah satu line gitu. Taruh kata dia celenting apa segala macam, dia tetap pada posisinya. Jujur deh kok, cari suara di mobil itu berapa lama kok? Nggak gampang kok kalau gue lihat dari setupnya kayak begini. Nggak gampang sih. Mobil ini berapa kali bolak-balik? Sorry ya, kita nyari kesempurnaan. Ya. Jadi ini ada prosesnya dari pertama awal mulai jadi kita ikutin kompetisi. Nah, kan ketahuan kan dari hasil kompetisi. Oh, dapat kedua. Ya kita perbaiki lagi.
kita perbaiki lagi, terus kita perbaiki lagi. Harus improve itu. Harus improve. Dari awal kita sempat install midbus di pintu, ketemu masalah. Nah, kita berpikir pindah ke atas kan solusinya. Ternyata waktu ke atas juga ketemu lagi masalah baru. Nah, kita cari lagi di sini sampai bisa hasilnya seperti ini. Ya itu butuh waktu. Ya kalau totalnya sih ya berbulan-bulan lah. Sih nggak ada yang instan. Lu mau searching for kalau misalkan lu menguber kesempurnaan, menguber nikmat, lu nggak akan satu hari jadi gitu loh. Jadi ini another level dari mobil yang kemarin. Kalau yang kemarin tak, tapi tetap aja kontes menang kemarin, ya kan? Nah yang di mobil ini ya harganya kan nggak ya itulah karena nggak bisa disebutin ya harganya kan gitu. Lu kan nggak mungkin cuma sekali datang, 2 kali datang. Namanya cari terus, improve terus. Harus cari lah nikmatnya mana suara proper itu kayak gimana. Ya sampailah seperti ini. Dan gue yakin ini mobil juga pasti iseng nih orang ini. Pasti orang ini ya, iseng nih. Kebanyakan dari customer itu maunya bikin mobil begitu bunyi, bahkan break in pun belum gitu. Udah, wah nggak cocok, wah nggak enak, ganti barangnya. Banyak kan yang seperti itu kan. Ya itu menurut saya itu nggak akan ketemu. Mau sampai kapan pun nggak akan ketemu karena perlu proses. Oke, menurut installer, menurut Koko nih, menurut installer, kasih tips aja nih. Kan kita sering bertemu dengan customer yang berbeda-beda. Orang mereka itu sorry, masih ada yang beranggapan audio itu instan. Wih anjir ketahuan nih nggak enak nih. Wah belum cukup. Perlu apa nih? Gue punya duit nih. Gue perlu nambah apa nih? Yang kayak begitu apa enggak sih sebenarnya? Dan mereka harus nunggu berapa lama biasanya? Masih sangat banyak sih sebetulnya customer yang seperti itu, masih sangat banyak sih. Setidaknya perlu waktu untuk jadi perangkat itu pertama dipasang itu suaranya akan kaku. Perlu waktu pelemasan. Nah itu proses break in. Jadi tergantung lu pakai berapa lama. Iya. Bisa minimal 50 jam sampai 100 jam itu lebih baik. Nah, biasanya kalau perangkat sudah break in itu, dia akan lebih terkontrol, dia akan lebih rileks dan gampang dituning dibanding perangkat yang memang masih betul-betul baru. Balik lagi kesabaran yang punya mobil sama ketelatenan installernya. Nah, installernya mau nggak gitu handle customer yang bolak-balik. Ya, karena pasti dari proses awal pasang mobil dibawa pulang, nanti kan akan balik lagi untuk koreksi. Nah, mau nggak gitu kita servis ke sana gitu. Nah, karena saya rasa nggak semua mau dan nggak semua customer juga mau proses itu. Kebanyakannya pengen instan. Sedangkan namanya audio ya selain perangkat ada instalasi dan ada tuning juga. Beda sama kita beli handphone mahal ya udah kita terima pegang ya kita terima semua fiturnya gitu, kecanggihannya. Kalau audio kan nggak bisa seperti itu. Ya moga aja ini di video ini om pemilik mobil jadi ada pencerahannya. Jadi bukan tidak ada alasan kalau misalkan Anda diminta balik ke installer. Bukan nggak ada alasan, ada alasannya. Jadi audio itu proses, kita nikmati prosesnya. Itu loh maksudnya. Jadi kita nikmatin prosesnya, oh berubah ya ternyata ya suara gue ya. Bukan jelek, bukan apa, tapi itu ada namanya suatu proses namanya break-in. Bukan cuma hanya speaker, kabel, perangkat, subwoofer, semua perangkat audio itu pasti ada yang namanya sistemnya break-in gitu loh. Jadi kalau misalkan lu ngubah sesuatu lagi, misalkan udah break-in nih, lu ubah lagi satu nih, pasti ada proses lagi ada ya. Proses lagi terus. Kita akan ulang terus proses yang awal, yang break-in-nya itu kita akan ulang terus kalau kita ganti-ganti barang. Jadi setidaknya tunggu dulu break-in, sampai setelah break-in dituning lagi. Kalau sampai tidak bisa didapat apa yang dimau, nah boleh pikirkan silakan itu mau diapain, mau diganti atau mau apa gitu. Oke. Jadi harap bersabar ya Om. Harap bersabar. Kita nikmatin aja prosesnya. Oke kok, kita lagu kedua. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. I just can't figure out, is it too late or too early? Is it right on time? Could it be right on? If the crow said it right, we could move out by dawn early.
Could be right on time. Could be right on. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. Car you staring at the ceiling, still traveling fears, thinking if you rise, I rise. We'll be waiting for the morning, he'll crumbling strength, thinking if you rise, I rise, I run, I run, I. Sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. Sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. I just can't figure out, is it too late, too early? Setan lu bisa gitu. Kayak ada burung terbang lo tau gak lo? Jadi imaging dan backgroundnya itu gimana ya? Artificial, berarti itu kan penambahan. Berarti udah sama sound engineering itu udah ditambahin. Oh, gue pengen bikin burungnya ngapain nih burung terbang? Ada kuku kayak. Terus dia ada senar kendor. Tapi yang gue surprise itu tadi gitu gue kagetnya, wah kok ternyata ada gitu ya. Itu senar kendor, gitu. Posisi itu ada di tengah banget. Gitu. Ih, lu bisa memvisualkan, lu pasti tahu gitu. Itu suara senar ketemu sama kayu. Gitu. Ah, body lah, gua nggak tahu body yang di sebelah sini. Ih anjing, jelas banget ya. Ini kalau nggak mikir durasi juga, gue pasti terusin aja, gue dengerin terus, mau gue gedein lagi terus. Karena ini mau gimana ngomongnya? Kok suka ini mobil ini tuh apa kok? Gue ada sih, nanti gue kasih tahu. Kenapa? Terutama stage-nya sih ya. Stage-nya kan? Stage-nya. Panggungnya kan? Panggungnya. Itu fondasi itu. Berasa live gitu kan, kayak lihat konsep gitu. Bisa lebar, banget dalam gitu, tinggi gitu kan. Terus berasa solid gitu kan. Rendah. Ini pasti kebantu, bukan pasti kebantu. Udah ketolong mid bass itu di atas. Kalau mid bass-nya di bawah, jaraknya jauh cuy. Ya, lain cerita. Itu soalnya beda. Makanya ya setiap installer treatmentnya beda-beda. Tapi ini effortnya membuahkan hasil lah menurut gua. Mid bass woofer. 5in woofer kan berarti kan? Iya, jadi dia kategorinya woofer. Ya cuman di sini kan kita operasiinnya sebagai mid bass. Di sana ya lebih gampang lah ketemunya, lebih cepat gitu ketemunya. Dan ya bener kata Koko, panggungnya, stage-nya itu fondasi semuanya. Jadi gimana nanti lu penataannya itu, ya pokoknya panggungnya itu mesti bener dulu. Oke Kok, lanjut Kok.
gue mau nanya nih, ini Koko bisa dapetin sedip ini. Tadi ya, kalau Koko perhatiin tangan gue begini-begini, gue mesti ngomong sama Koko ingetin kok di posisi ini gitu ya. Itu, gue kan nggak tahu frekuensi ini ya. Itu frekuensi berapa kok? Itu bukan frekuensi yang cuttingan standar itu kalau gue bilang. Itu 30 Hz. Susah loh. Ini bokeh berapa kok? Kenapa? Kalau boleh tahu, ini ukuran bokeh berapa untuk di mobil ini? 20 liter. Dia di drive sama, kalau gue nggak lihat ada monoblok. Nggak ada. Pakai itu aja. 4 channel bridge mono. Ya. Berarti 4 channel nih. Yang 1 channel ini di bridge. Satu channel di bridge untuk sub, yang 2 lagi untuk mid bass, yang 4 channel lagi untuk mid range filter. Udah. Oh iya, kita belum mention. Emang ini pakai kabel apa aja kok? Full harmoni concerto. Haha, concerto. Ya. Subwoofer juga sama. Sama. Kabel power. Kabel power harmoni juga 2 AWG. Fuse-nya juga tadi depan itu harmoni juga. Cooper. Belakang juga fuse-nya di Cooper juga. Gue lupa mention lagi. Itu EHD-nya untuk filter apa kok? EHD ground, EHD satu lagi source untuk DSP. Itu setelah DSP apa setelah keluar DSP? Jadi listrik mau masuk DSP lewat dulu situ. Oh, oke. Ground? Jadi filter. Kalau ground masuk ke masing-masing perangkat. Oke, kita dengerin lagu selanjutnya kok. Oke. Lu percaya gak kalau misalkan setiap pemain ini kan live percussion. Jadi mereka itu main getok apa aja lah, apa segala macam, drum lah, apa besi, kaca, kayu, emosi dan energi bisa tersalurkan lewat lagu. Nggak cuma hanya emosi. Ini kan dia mainnya lu berasa lu gila, lu se-effort apa sih lu main drum sampai secepat itu gitu loh. Gua nggak tahu itunya, tapi
ih kok gue berasa capek ya dengernya. Bukan capek dalam negatif, anjir gue bisa berasa ini orang mainnya niat banget ya, getoknya gedenya dam. Dia kan mainnya 3 orang. Lu berasa nggak tuh ada tung tung deg deg. Ya akustik apa sih yang lo harapin? Lu mendengarkan permainan mereka kan yang live gitu loh. Ini kan live ini. Mereka live getok sana sini, gede kecilnya, jernihnya, natural dari drumnya, kayunya, notok-notoknya, jauh deket ya. Ini bicara dynamic bukan Pak? Ya, tension, dynamic. Tension itu kecepatan keteteran nggak, speednya. Gini, ada yang kedodoran gitu, terus ada yang ketinggalan, ada apa? Deng ini nggak kedengeran ininya. Jadi nyambung dudu gitu, nggak kedengeran satu-satu deng. Ya tension. Tok. Ah bodoh, kita dengerin lagu terakhir Pak. Kita biarin aja, serah deh. We make music and we listen to music in our everyday lives. It brings us into the right mood, it bonds us to other people, and it also creates shared experiences. Wow, vlog bisa senempel itu ya. Gue tahu ini nggak mudah bikinnya. Hampir semua genre masuk ya. Kayak lo tadi pertama dengerin Dennis King, terus dengerin perkusi, dengerin ini. Terus gue cuma mainin volume sekali di lagu ini karena gue khawatir gue takut ngepick di sini. Bukan berarti apa yang gue denger di mobil ini gue tidak mampu. Gue takut ngepick, makanya gue kecilin. Satu, tadi kita dengerin itu selalu di berapa kok? 25. Kita selalu dengerin di 25.
Tapi gue turunin 1 tadi kalau misalkan kedapatan di sini nih. Gue ada turunin 1 karena gue takut ngepick, karena gue lihat sini udah anjir udah nempel mati nih gue nempel. Mau nggak mau gue turunin 1. Tapi apakah menurun nih kualitasnya? Tidak. Jadi suara lu bayangin deh tadi tapi masih ada tetap jernih, tidak low-nya tidak menutupi high-nya. Kebanyakan kan bassnya di depan, uninya di sini ngebacotnya. Masih ada kok yang kayak begitu. Jadi kayak gini, gue ngomong nih. Ya, tutupan sama bass. Entah kenapa, masa dia nggak bisa nemu sih? Gitu. Banyak nanya lah, banyak belajar lah, banyak nanya. Jangan sotoy. Udah ketemu orang kayak gituan lah. Enggak ya, bener ngomong macam. Iya bener, bass notok, tot. Tapi tiba-tiba pas ada suara vokal, suara cewek, buat pindah ke belakang. Kalau misalkan gue ada mobil, gue mau bikin totok sama kayak mobil Foxy. Gue punya Alphard, tapi gue punya bikin kayak Foxy. Bisa apa nggak kok? Setiap mobil punya kesulitan yang berbeda. Bisa aja Alphard dibikin lebih bagus dari ini, bisa. Atau di bawah ini, bisa. Jadi yang buat momen audio, sabarlah. Ini kok yang bangsa 10 juta kelasnya beda. Jadi kelasnya beda, jangan disamakan. Kalau yang ini tuh bener-bener orang yang bukan buat harian lah. Ini bukan buat harian. Ini buat yang kompetisi, ini buat audiophile. Jadi ada kelasnya. Kalau lo mau main seperti ini, lo harus siap spend waktu. Lo harus siap mental lah. Siap mental, sabar. Itu Siap mental. Kebanyakan orang bangun mobil, misalkan udah habis 100 juta misalkan. Baru jadi mobil, iseng ikutin kompetisi, terus di komen juri, mungkin hasil kurang baik. Ya, kurang baik bisa kalah mungkin, atau mungkin posisi ketiga, atau mungkin posisi keempat. Udah langsung, wah installernya goblok lah, apalah, bongkar. Nah, itu salah kayak gitu. Harus dikomunikasiin dulu. Kebanyakan tuh orang nggak sabar. Maunya, ini gue udah spend segini, harus juara dong. Kita installer bisa berusaha yang terbaik. Tapi kita tidak bisa memberikan jaminan, pasti juara 1 tuh nggak bisa. Karena banyak faktor. Banyak sekali faktor di luar kemampuan kita. Mobil udah siap pun, udah bagus pun, kadang-kadang bisa kalah. Ya paham lah. Jadi yang mengerti harus kedua belah pihak. Untuk installer jangan pernah menjanjikan apapun. Itu bahaya loh kok. Bahaya. Jangan pernah menjanjikan apapun. Untuk customer juga setidaknya komunikasi, jangan menjudge dulu. Bener gak? Ini nggak, ya kalau udah berkali-kali kalah mulu, jebot mulu, ganti barang mulu, ya itu lu boncos itu. Tapi setidaknya, ini gue salah di mana ya, kurang di mana ya, ininya di mana ya. Makanya antara installer dan customer itu harus ada komunikasi, ngobrol, terus ini ya. Pentingnya komunitas itu seperti itu. Jadi tukar pikiran salah satunya. Nyoba ini, bener gak ya, makin bener gak ya, makin hancur gak ya. Coba ini bareng-bareng, jangan lo yang coba lo bilang enak, tapi menurut installer, lo kayak begini enak, ini shifting loh. Nah mereka yang berkecimpung di dunia audio, jadi setidaknya komunikasi itu harus. Jangan pernah menjudge duluan, tapi setidaknya komunikasi dulu. Itu pesan gua. Jadi, thank you loh. Oke, siap. Udah kasih kesempatan Sonedix dan juga buat nge-share mobil Foxy ini. Anjing, mobil lo enak om. Ada lagi gak? Kabarin dong. Kita share di sini. Buat yang penasaran, pengen bikin audionya yang lo mau harian ataupun yang competition atau yang buat audiophile, bisa datang. Alamat nomor teleponnya gue taruh bawah. Silahkan kepoin. Silahkan tanya-tanya dulu. Buat om-om yang daerah Bandung ataupun sekitarnya, silahkan boleh didiskusikan dulu, dikonsultasikan dulu. Sekali lagi Sonedix, kita bicara selera, kita harus saling menghargai satu sama lain. Selera boleh beda, tapi kan kita kan tetap Eargasm hunter. Oke, Sonedix, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi salam Eargasm dan bye bye.